Ada satu hal unik di Subaru Impreza STI N12 yang dipakai untuk mengikuti WRC musim 2006, di mana karena peraturan yang tidak begitu ketat pada waktu itu, membuat insinyur tim Subaru Rally Team punya cara yang anti-mainstream untuk menangkal turbo lag pada turbo mesin Subaru Impreza N12 atau biasa dikenal dengan nama Subaru Impreza Hawkeye ini, yang bikin turbonya bisa mengeluarkan suara seperti ini. Agar bisa mengeluarkan suara ala-ala pesawat yang mau lepas landas kayak gitu, insinyur Subaru Rally Team membuat sistem yang diberi nama Rocket Anti-Lag. Sistem ini bisa lahir karena pada waktu itu, FIA hanya mengatur tentang saluran bahan bakar dan sistem pengapian yang cuma boleh dipasang di mesin dan tidak boleh dipasang di bagian lainnya. Nah, insinyur Subaru menemukan celah bahwa FIA hanya melarang pemasangan saluran BBM dan sistem pengapian saja, tapi tidak melarang adanya proses pembakaran selain di mesin. Jadi insinyur Subaru pada waktu itu mendesain exhaust collector yang bisa melakukan proses pembakaran di tempat ini, agar gas buang dari pembakaran di exhaust collector ini bisa memutar turbo secara lebih konsisten ketimbang hanya mengandalkan ledakan BBM di exhaust manifold atau membypass udara dari piping intake turbo langsung ke exhaust manifold untuk menangkal turbo lag. Bahkan saking konsistennya putaran turbo ketika ada tambahan roket anti-lag ini, sampai-sampai turbo masih bisa berputar di kecepatan maksimalnya dalam waktu yang lama ketika mesin dalam kondisi hampir stasioner. Jadi bisa dibilang roket anti-lag ini merubah turbo pada mesin jadi kayak mesin jet hanya dengan modal BBM dan gas buang dari mesin saja. Nah, untuk mengetahui cara kerja dari roket anti-lag ini, ayo kita lihat desain dari exhaust collector yang jadi ruang bakar sistem roket anti-lag ini dulu. Ruang pembakaran ini dibuat dari logam khusus yang bernama Inconel dan terbagi jadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan luar. Dan supaya proses pembakaran bisa terjadi di exhaust collector ini, sistem roket anti-lag menggabungkan dua sistem anti-lag yang sudah ada sebelumnya, yaitu misfiring system, di mana pengapian mesin sengaja dimundurin dan BBM sengaja diborosin untuk menyuplai BBM ke exhaust collector, dan fresh air anti-lag yang membypass udara dari piping turbo langsung ke exhaust collector saat throttle body tertutup sebagai sumber udara bersihnya. BBM dari mesin dan udara dari piping turbo tadi akan masuk ke dalam ruang bakar roket anti-lag lewat dua jalur yang berbeda, di mana BBM dari mesin akan langsung masuk ke bagian dalam ruang bakar dan udara dari piping turbo akan masuk ke bagian luar ruang bakar dulu, kemudian masuk ke bagian dalam ruang bakar lewat tiga jalur, yaitu lubang-lubang kecil yang tersebar di sekat pemisah antara bagian luar dan dalam ruang bakar, pipa kecil dan miring ini, sama pipa yang akan membypass udara dari bagian luar ruang bakar langsung masuk ke tengah bagian dalam ruang bakar roket anti-lag ini. Proses pembakaran akan dimulai di ujung ruang bakar, di mana BBM dari mesin akan bercampur dengan udara dari bagian luar ruang bakar yang masuk ke bagian dalam ruang bakar lewat lubang kecil-kecil ini, dan pembakaran akan terjadi ketika udara dan BBM yang sudah bercampur kontak dengan pangkal pipa bypass ini, yang sudah pasti panas membara karena terpapar gas buang dari mesin bahkan sebelum roket anti-lag diaktifkan. Gas hasil pembakaran ini kemudian masuk ke tengah ruang bakar. Nah, ketika akan masuk ke tengah ruang bakar, udara dari bagian luar ruang bakar yang masuk ke bagian dalam lewat pipa kecil ini akan membuat gas hasil pembakaran tadi berbentuk cincin pusaran angin, kayak yang biasa kita lihat di aksi freestyle vape yang seperti ini. Ini. Wow! Atau yang kayak gini. Gas hasil pembakaran roket anti-lag sengaja dibuat berbentuk cincin pusaran angin karena bentuk seperti ini lebih minim gesekan udara jika dibandingkan dengan udara di sekitarnya dan memiliki travel yang lebih jauh ketimbang kalau gas hasil pembakaran roket anti-lag ini cuma dihembuskan begitu saja. Jadi dengan membentuk gas hasil pembakaran sistem roket anti-lag seperti cincin pusaran angin,
Diharapkan energi dari gas hasil pembakaran ini tidak berkurang banyak ketika keluar dari ruang bakar sistem roket anti-lag sehingga bisa memutar turbo secara maksimal. Dan untuk menjaga agar bentuk gas hasil pembakaran ini tetap berbentuk cincin pusaran angin sampai keluar ruang bakar nantinya adalah tugas dari udara di bagian luar ruang bakar yang masuk ke dalam lewat pipa bypass ini dan lubang di sekat pemisah yang berada di tengah sampai belakang. Dengan sistem roket anti-lag ini, Subaru Impreza Hawkeye jadi lebih mudah dikendalikan jika dibandingkan dengan mobil kompetitor yang menggunakan anti-lag konvensional. Karena sistem roket anti-lag ini bisa diaktifkan bahkan ketika lagi posisi diem di tempat dan mesin dalam kondisi stasioner, yang artinya mobil ini nggak perlu repot-repot ngegantung gas di RPM tinggi untuk menjaga boost turbo. Karena tanpa gantung gas pun, boost turbo udah tersedia cuy. Selain itu, roket anti-lag juga bikin RPM mesin lebih cepat turun kalau dibandingin sama anti-lag konvensional, yang bikin Subaru Impreza Hawkeye ini masih punya engine brake buat membantu pengereman saat menikung. Cuma sayangnya, walaupun udah punya sistem roket anti-lag yang bikin mobil jadi lebih OP ketimbang mobil punya lawan, Subaru hanya mendapat juara 3 konstruktor di bawah Ford dan Citroen, dengan kedua pembalap Subaru, yaitu Peter Solberg berada di posisi ke-6 klasemen dan Chris Atkinson berada di posisi ke-10 klasemen. Dan setelah FIA melihat sistem roket anti-lagnya Subaru ini, FIA kemudian merevisi peraturannya, di mana nggak cuma sistem BBM dan pengapian di luar mesin aja yang dilarang, tapi sistem pembakaran di luar mesin juga dilarang. Nice try Subaru, udah bisa mencari-cari celah, tapi belum bisa dapat gelar juara. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.